Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Oktaviani, NIM 44240766, kelas 442A05 dari Prodi Ilmu Komunikasi Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandangan Islam tentang pentingnya sholat beserta dalilnya. Yang saya akan bahas awal adalah pengertian sholat. Sholat merupakan tiang agama Islam, ibadah yang langsung menghubungkan hamba dengan Allah, dan sarana untuk mendapatkan rahmat dan bimbingannya. Sholat juga berfungsi sebagai pengingat akan kewajiban dan larangan Allah, serta sebagai perlindungan dari perbuatan keji dan munkar. Hadis yang menjelaskan pentingnya sholat antara lain menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat adalah fondasi utama dalam menjalani agama Islam. Tanpa sholat, keimanan seseorang menjadi rapuh. Sama seperti rumah tanpa tiang, pasti roboh. Jadi, kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita sedang meruntuhkan dasar agama dalam diri kita. Dalil dan hadis tentang sholat. Dalil tentang sholat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimi sholata dzorofa innahari wa zulafa manal laili innal hasanati yudhibna sayaati dzalika zikra lidzakirin. Artinya, dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Hud ayat 114. Ada hadis riwayat Bukhari dalam Muslim, yaitu Islam dibangun di atas 5 rukun. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada manfaat dalam sholat. Sholat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara spiritual, psikologis, fisik, maupun sosial. Secara spiritual, sholat mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan, ketenangan diri, dan menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Dari sisi psikologis, sholat membantu menenangkan hati, mengurangi stres, serta melatih kesabaran dan disiplin. Secara fisik, gerakan sholat seperti rukuk dan sujud memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan menjaga postur tubuh. Sementara itu, dari sisi sosial, sholat berjamaah mempererat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Selain itu, sholat juga membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, sholat bukan hanya ibadah wajib, tetapi juga sarana untuk mencapai ketenangan jiwa dan kehidupan yang lebih baik. Dalil dan hadis tentang manfaat sholat. Dalil tentang manfaat sholat dalam Al-Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Lazina amanu wa ta'maninu qulubuhum bizikrillah. Ala bidzikrillahi ta'maninu qulub. Artinya, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai hasan oleh Al-Albani, yang berbunyi, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai hasan oleh Al-Albani. Di sini ada sholat dan kehidupan sosial. Sholat memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis. Melalui sholat berjamaah,
Umat Islam diajarkan untuk hidup dalam kebersamaan, saling mengenal, dan mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Selain itu, pelaksanaan sholat pada waktu-waktu tertentu melatih kedisiplinan dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menjaga sholat dengan baik cenderung memiliki perilaku yang lebih santun, jujur, dan peduli terhadap sesama, sehingga berdampak positif dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Dengan demikian, sholat bukan hanya ibadah individu, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan penuh nilai kebaikan. Dalil dan hadis sholat dan kehidupan sosial. Dalil sholat dan kehidupan sosial dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholatu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullah akbar wallahu ya'lamu matasna'u. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad yang berbunyi, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan jadikanlah menyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Ada perintah sholat dalam Al-Quran. Perintah sholat dalam Al-Quran adalah kewajiban yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepadanya. Sholat disebutkan dalam banyak ayat sebagai ibadah utama yang harus ditegakkan secara teratur dan khusyuk. Sholat ibadah utama dalam Islam yang mendapatkan perhatian sangat besar dalam Al-Quran. Perintah untuk menegakkan sholat itu tidak hanya disebutkan sekali, tetapi berulang kali dalam berbagai surah, sebagai bentuk penegasan atas pentingnya ibadah ini. Dalil dan hadis perintah sholat dalam Al-Quran. Dalil tentang mengenai perintah sholat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu sholata wa atuz zakata wa arkafu ma'aroki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah beserta orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Hadis riwayat Muslim yang berbunyi, yang pertama kali akan dihisab, diperhitungkan dari amal perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.